Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Kita tetap di pembahasan yang sama, masih tentang TPS kuantitatif UTBK tahun 2020. Kali ini saya akan bahas kembali TPS kuantitatif dalam bahasa Inggris, karena dari salah satu subscriber saya kirimkan email ke saya, Kak, tolong dibahas ya materi ini. Terima kasih, Kak, dari KH Cici. Oke, ini saya buat di sini nanti ada 3 paket. Nanti saya buat per paketnya 2 part. Nah, ini part pertama soal 1 sampai dengan 10. Pastikan kalian tidak melewatkan satupun penjelasannya dan nonton sampai dengan akhir. Tapi sebelumnya, mari dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Katanya, jika ini sama dengan ini gitu ya, maka satu nilai yang mungkin untuk X, maksudnya nilai X yang mungkin adalah berapa. Nah, caranya gimana? Kalau soal seperti ini kan dipisahkan tanda sama dengan ya, kita kali silang aja langsung. Oke, kita tinggal kali silang, ini kali ke sini, sedangkan yang ini kali ke atasnya di sini, gitu ya. 2x kali 3 jadinya 6x. Nah, terus kalau ini kan kita bisa kali ulang ya. Yang 2 dikali x jadi 2x. Kemudian 2 dikali min 5 min 10. X dikali x plus x kuadrat. Kemudian x dikali min 5 min 5x. Nah, seperti itu ya. Pindah ruaskan semua, ini saya buat 0, kemudian x kuadrat. 2x min 5x min 3x. Nah, 6x min 3x pindah sini ya. Jadi min 6x jadi min 3x. Nah, min 6x gitu kan. Langsung ya. Min 6x min 3x min 6x kan min 9x ya. Langsung saya tulis jadi min 9x saja ya. Jadi min 9x min 9x kemudian min 10. Oke, ini kita faktorkan. Faktornya saya taruh sebelah sini ya. X kuadrat min 9x min 10. Dijumlah min 9 dikali hasilnya min 10. Berarti ya x min 10 dan x plus 1 ya. Oke, x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita dapat x-nya sama dengan 10 atau x sama dengan min 1 gitu ya. Oke, kita cek jawabannya cuma ada yang min 1. Oke, kan katanya cuma 1 yang diminta ya. Oke, berarti jawabannya min 1. Bisa ya aljabar biasa ini. Kita jawab untuk nomor 1 A jawabannya ya. Oke, yang nomor 2. Ini Cartesius. Katanya dari gambar di atas, ABCD itu persegi katanya ya. Koordinat dari B itu apa? Koordinat dari titik B ya yang ditanya. Oke, caranya begini. Kita cek dulu dari titik yang diketahui. C ini 6,4. Kan koordinat itu dalam bentuk x, y kan. Ini x, ini y. X-nya berarti 6, ini 6. Y-nya 4. Begitu kan? Kemudian, yang ini ada lagi nih. A ini min 1, min 3. Sekali lagi ini x, ini y gitu kan. Y-nya min 3, berarti min 3 di sebelah sini kan. Karena di sumbu y, min 1-nya di sumbu x min 1. Sedangkan B adalah min 1,4. Karena x, y berarti min 1,4. Nah, itu si B-nya ya. Jawabannya yang min 1,4. Nah, yang B. Seperti itu. Oke ya, bisa lah ini ya. Ini pelajaran kelas 8. Kita lanjut nomor 3. Garis Y 2/3X min 5 perpendikular. Ini artinya tegak lurus. Oke, tegak lurus. Tegak lurus tuh dia nanti kaitannya dengan apa? Dengan gradien. Kalau dari gambar nanti kan bisa kelihatan sebenarnya. Cuma kalau dari segi aljabarnya, kita cek bisa menggunakan analisis gradien. Nah, kalau tegak lurus gimana syaratnya? Kalau tegak lurus itu dia M1 dikali M2 hasilnya sama dengan min 1. Atau bisa kita tuliskan juga bahwa M2 itu sama dengan min 1 dari M1. Nah, tapi kalau misalkan kita ketemu bentuknya begini, Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Maka gradiennya yang mana? Gradiennya udah pasti yang ini. Ini yang C ya. Nah, ini gradien. Ini gradien. Nah, begitu ya. Sekarang kita cek di sini. Gradien dari garis ini adalah berapa? Ya ini dong gradiennya. Ya enggak, ini gradiennya ini. Ini M-nya kita punya. M-nya sama dengan 2/3. Nah, berdasarkan tadi ya, M1 kali M2 harus min 1. Berarti cari gradien yang
kalau kita kalikan dengan ini hasilnya min 1. Berapa dia? Katanya min 1 per M1. Maka gradiennya tegak lurus adalah, ya tegak lurus ya. Ini M1 sama dengan 2/3. Dia tegak lurus dengan M2. M2 adalah apa tadi? Min 1 per M1. Oke, berarti min 1 per 2/3. Saya balik ke atas jadi min 3/2. Nah, begitu ya. M2-nya adalah min 3/2. Maka cek sama kita yang gradiennya min 3/2 dari soal di sini. Ini gradien 2/3, kalau ini sejajar dia. Kalau sejajar nanti paralel dia ya. Ini min 2/3, oke? Min 2/3 salah. Kita butuhnya min 3/2. Ini juga min 2/3, ini salah. Nah, ini sama ini paralel dia nih ya. B sama C paralel. 3/2, 3/2 juga salah. Nah, ini E-nya min 3/2, maka ini benar bro ya. Jawabannya yang E. Nah, gitu. Triknya gimana kalau kalian ingin menjawab soal langsung cepat gitu kan? Oh, tegak lurus berarti yang ini langsung kita balik aja posisinya. Awalnya 2/3 dibalik sama kita jadi 3/2. Terus kita kasih negatif. Jadi negatif 3/2. Jawabannya ada kan negatif 3/2. Nah, di sini ya. Nih, set. Nah, begitu oke. Kalau misalkan sejajar sama dia. Oke, kalau tegak lurus dia dikali hasilnya min 1, tapi kalau dia sejajar dia nilainya sama. Nah, kayak yang A. Nah, ini sejajar dia. Oke ya, saya lanjutkan. Nomor 4. 30% dari R itu sama dengan 75% dari S. Berapa 50% dari S kalau R-nya 30 katanya gitu. Oke? Kan katanya gini, 30% R itu equal sama seperti 75% dari S. Gitu kan? Katanya kalau R-nya 30 nih, berapa? Katanya 50% dari S. 50% dari S itu bisa saya tuliskan setengah S dong. Iya nggak? Iya dong, setengah dari S. Berarti kalau kita ketemu S-nya nanti tinggal cari setengahnya aja, berapa gitu kan. Nah, R-nya 30 nih, kita masukin sini aja 30, berarti 30% dikali 30 sama dengan 75% dari S. Cari S-nya di sini ya. Nah, 30% dikali 30 kan 900 per 100 kan? 900 per 100. Nah, sama dengan 75% dari S. Nah, 0 bisa saya coret nih. Set gitu kan. Jadi 9 dikali dengan, kalau 75% pindah ke sini jadi dibalik ya. Jadi 100 per 75. 100 per 75 sama dengan S. Nah, 9 sama 75 bisa saya coret. Bagi 3 semua. Oke, ini 3, ini 25. Gitu kan? 100 bagi 25, itu kan 5 ya? 5, 4 ya. Berarti 3 dikali. 100 bagi 25, 4 ya. Berarti dikali 4 sama dengan S. Berarti S-nya berapa? S-nya 12. Nah, karena yang ditanya adalah setengah S, maka setengah S nilainya berapa? Ya 6 dong. Oke, berarti nilainya sama dengan 6. Karena ini kita setengah S kan? Berarti 6 jawabannya yang B. Ini hitung-hitungan biasa lah ya. Yang penting kalian paham dengan pertanyaannya. Dan pertanyaannya mau apa gitu. Oke? Bisa lah ya, tinggal coret-coret aja. Selanjutnya nomor 5. Rumah asrama itu bisa dinampung 30 orang. Dan menyediakan tempat 42 kaki persegi untuk setiap orangnya. Jadi gini katanya ya. Kalau 30 orang itu dia bisa setiap orangnya dapat tempat 42 feet ini kaki ya, kaki persegi. Jadi satuannya pakai feet dia. Nah, katanya jika 5 lagi ditambahkan ya kan, 5 lagi ditambahkan ke asrama tadi, berapa bagian tempat yang hilang katanya untuk yang berkurang gitu kan ya, untuk yang berkurang untuk setiap orangnya. Nah, sekarang kalau ditambah 5 berarti jadi berapa dong orangnya? Jadi 35 dong. Ya enggak? Jadi 35. Dari sini jadi berapa di sininya? Ini dia saya ganti. Misalnya aja ya, misalnya saya ganti dengan S. Space-nya gitu kan, nggak berapa. Nah, ini perbandingan apa dia? Oke, perbandingan berbalik nilai. Karena logikanya gini, kalau orangnya dikit, maka space-nya makin besar. Tapi kalau orangnya semakin banyak, maka space-nya makin kecil dong. Nah, yang ini nambah, nah yang ini tapi turun gitu kan. Caranya gimana kalau nambah sama turun? Berarti ini dikali lurus dia.
gitu kan. Kali lurus. Berarti 30 kali 42. 30 dikali 42 sama dengan, ini kan ada 35 ya, berarti 35 kali S. 35 saya kali dengan S. Nah, 42 sama 35 saya coret ya. Bagi 7, ini 6. Nah, ini 5. Nah, 30 sama 5 bisa saya coret lagi kan, bagi 5. Berarti 6 sininya. 6. 6 kali 6, 36. Maka S-nya 36. Oh, berarti S-nya ini 36. Jadi ketika 35 orang masukin ke dalam asrama tadi, maka space-nya jadi 36 per orangnya. Maka perubahannya berapa? Dari 42 berubah jadi 36. Tanyakan yang hilangnya berapa nih? Oke, 42 aja kurangi 36. Berarti kesimpulannya yang less space-nya sama dengan 42 dikurangi 36. 6 ya. Sama dengan 6. Nah, jawabannya yang B. Seperti itu ya. Bisa lah ya ini. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Katanya Rob ini punya 6 lagu di pemutar musik portable-nya. Berapa banyak different for song ordering? Berarti berapa banyak 4 lagu berbeda yang diminta, yang bisa diminta oleh Rob, yang bisa dibuat oleh Rob ini berapa, gitu. Nah, perhatikan di sini ada kata different for song ordering, gitu kan? Nah, misalkan begini deh, ada 6 lagu nih, 6 lagu tuh dia A, gitu kan, B, C, D, E, F. Oke, dari 6 lagu yang ada, dia mau order gitu kan, order 4 lagu. Nah, katakanlah order lagunya A, kemudian B, C, D. Nah, A, B, C, D ini satu permintaan, satu order dia. Kalau misalkan bentuknya gini, A, C, B, D. Ini lagu yang sama, tapi permintaan yang berbeda. Karena ada kata different di sini kan ya. Different for song ordering. Berarti, walaupun lagunya sama, tapi kan ordernya berbeda dia. Nah, berarti dia gunakan aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat itu yang begini dia. Kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ada 6 lagu kan? 6 lagu. Nah, yang pertama, lagu yang pertama itu, untuk di order yang pertama itu ada 6 kemungkinan kan? Kenapa ada 6 kemungkinan? Karena ada 6 lagu di sini kan? Kemudian, yang kedua, kan udah dipakai 1 nih di depan. Maka yang kedua ini tinggal 5. Nah, gitu kan? Yang ketiga tinggal 4. Atau yang terakhir tinggal 3. Caranya gimana? Tinggal kita kaliin aja. 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. Kali 3, 360. Nah, gitu kan ya? Bisa pakai pengisian aturan pengisian tempat gini bisa. Atau bisa juga menggunakan permutasi. Permutasi itu artinya dia, walaupun posisinya berbeda, dia berbeda makna. Artinya dia memperhatikan urutan. Kita bisa gunakan permutasi yang P loh. Kalau P, N, R gini nih. P, di sini N, di sini R. Nah, caranya gimana? N faktorial gitu kan? N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, N-nya berapa? Kan N-nya itu di sini ada 6 kan? Kita mau nyusun yang 4. Nah, di sini deh. Nah, ya. Jadi P sininya 6, sininya 4 kan? Nah, berarti dia caranya gimana? 6 faktorial dibagi dengan 6 min 4 faktorial. 6 faktorial itu dia 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan? Nah, yang bawahnya ada 2 faktorial nih. Berarti stop sampai dengan 2. 6, 5, 4, 3, 2. Nah, yang 2-nya coret. Ya, sama ini ya, coret ya. Nah, 6, 5, 4, 3 sama kayak gini kan? Ya udah, berarti sama dengan 360 juga. 360. Ingat, musik sama tapi dia ordernya berbeda kan? Saya pengen lagu pertama A, kedua C, ketiga B, keempat D. Itu beda dengan kalau kita pesen lagu A, B, C, D. Oke? Ingat ada kata different ini. Maka jawabannya yang D, 360. Oke ya? Oke, saya lanjut nomor 7. Nomor 7. Pernyataan Raphael runs every Sunday. Jadi Raphael ini dia berlari setiap hari Minggu. Itu selalu benar katanya. Always true. Nah, mana pernyataan di bawah ini yang juga benar? Nah, oke. Ini berarti dia kaitannya dengan konsep logika matematik. Oke.
Karena di sini jawabannya di if semua, maka kalimat Rafael runs every Sunday harus kita rubah dalam bentuk kalimat implikasi. Oke? Nah, jadi gini. Rafael itu kan berlarinya kalau cuma hari Minggu aja kan? Berarti, kalau saya buat dalam kalimat implikasi, berarti dia jika nih ya, jika hari Minggu gitu kan, jika hari Minggu, maka si Rafael lari kan, maka saya ganti dengan R ya, Rafael itu lari, artinya lari sore gitu kan ya, lari pagi gitu kan. Nah, berarti hari Minggu ini adalah hari ketika si Rafael lari gitu kan. Kita cek di optionnya, ada nggak jika ini bukan hari Minggu, is not, Rafael nggak lari. Salah ya. Jika hari ini Minggu, Rafael lari. Rafael tidak lari. Salah kan, harusnya kan Rafael lari kan dia setiap hari Minggu kan. Jika hari Minggu, ini nggak mungkin. Tentukan Rafael itu lari. Salah ya. Nah, jika hari Minggu maka Rafael lari, dia semakna dengan apa gitu kan? Semaknanya dengan, nah, ketika gini, hari Minggu ini bisa saya ganti dengan P. Rafael lari itu saya ganti dengan Q. Maka penulisan ini kan bisa saya tulis jadi gini, jika P maka Q. Nah, ini tadi kan nggak ada di option, berarti kita rubah dengan yang setaranya, yang ekuivalennya. Ekuivalen dari ini apa? Yaitu yang kontrapositifnya atau kontraposisinya, yaitu dibalik negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q, kalau Q-nya itu Rafael lari, berarti kalau negasi Q, Rafael nggak lari, gitu kan? Berarti, jika si R-nya tidak lari, R tidak lari, maka bukan hari Minggu, ya nggak? Maka bukan hari Minggu. Kan negasi P. P-nya itu hari Minggu, maka negasi P-nya bukan hari Minggu. Oke? Bukan hari Minggu. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Jika Rafael tidak lari, maka ini bukan hari Minggu. Udah yang A jawabannya. Gitu. Oke, jadi merubah kalimat ini harus tahu dulu kita merubahnya jadi bentuk seperti apa. Kan katanya Rafael lari itu kalau cuma hari Minggu kan, setiap hari Minggu aja. Berarti jika hari Minggu berarti Rafael lari kan? Nah, jika hari Minggu Rafael lari. Oke, bukan karena Rafael lari maka hari Minggu, tapi jika hari Minggu maka Rafael lari. Ini semakna dengan dibalik, jika Rafael tidak lari maka bukan hari Minggu. Oke, yang nomor 7. Paham ya? Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau masih punya soal-soal yang tipe seperti ini, kita bahas, kita kupas tuntas ya. Silahkan dikirimkan ke email saya, di emailnya ada di kolom deskripsi. Oke, saya tunggu kalau gitu. Dari diagram di samping gitu kan ya, garis EF dan GH paralel, artinya sejajar. Dan garis AB perpendikular, tegak lurus kepada garis EF dan GH. Oke. Berapa panjang dari AB? Nah, yang ditanya adalah ini dia nih. Yang ditanya adalah panjang AB ini. Oke, caranya gimana? Kita analisis satu-satu deh. Ini kan tanda tanya nih ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau garisnya ini kan ada 120 nih. Berarti ini kan 120 nih. Set. Berarti bisa kita cari pelurusnya di sini. Berarti di sini 60 dong. Ini 60 ya. Ini 60. Ini 60, maka di sini juga 60 dong. Ya enggak? Juga 60. Kenapa bisa sama? Ini besarnya sama dengan besar sebelah sini. Kok bisa sama? Dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan. Nah, kita pakai aturan sin bisa karena yang mau dicari depannya. Di sini kan depan sin demi. Sin depan miring. Berarti sin 60. Sin 60 itu sama dengan depan per miringnya berapa? 10 kan? Karena yang ditanya depan ya berarti sin 60 dikali 10 aja. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Berarti setengah akar 3 kita kali 10 sama dengan depan. Depan itu siapa tadi depan? Depan itu adalah AB ya kan? AB dia ini. Berapa nih? 5 akar 3 berarti kan? Karena 10 bagi 2 5 ya. Berarti 5 akar 3 itu sama dengan depannya atau sama dengan si AB-nya. Oke, nah ketemu jawabannya. Berarti 5 akar 3 yang C. Gitu aja ternyata ya. Kita gunakan aturan trigonometri ternyata. Cukup cari pelurusnya, kemudian bisa pakai ini. Atau bisa juga begini. Ini kan 60 nih.
60. Ini kan siku-siku nih. Ini siku-siku kan. Siku karena tadi perpendicular kan, artinya tegak lurus. Maka ini kan 30 derajat karena penyiku dari 60 kan 30 ya, berarti ini 30 nih. Nah, kita bisa juga pakai cos. Cos sami. Nah, gitu kan ya. Jadi cos samping miring, tapi pakai sudutnya yang 30 derajat. Bisa kayak begitu juga. Atau bisa menggunakan yang konsep sudut dalam berseberangan kayak tadi. Bebas ya, ada banyak cara. Kalau kalian punya cara lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke ya? Oke, saya lanjutkan. Nomor 9. Pernyataan ini ya, artinya bentuk ini senilai dengan berapa katanya. Nah, kalau melihat dari option, berarti ini harus kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara difaktorkan. Ingat pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu ditambah hasilnya yang tengah dikali hasilnya yang belakang. Nah, gitu kan. Kalau di sininya plus, di sininya min, pasti pernyataannya itu dia ada plus, ada min di sini kalau kita faktorkan. Ini plus, ini min. Nah, yang dikali hasilnya 15, itu kan ada dua kemungkinan. 1 kali 15 sama 3 kali 5. Cuma itu doang kan ya? Berarti kemungkinan yang hasilnya positif 2 ya cuma 3 kali 5. Berarti yang 5 yang lebih gede nih. Plus 5 sama min 3. Gitu kan? Sedangkan yang bawah nih, sama plus min juga. Berarti di sini plus, di sini min. X min. Biasanya nanti ada yang dicoret, kita sederhanakan gitu kan? Nah, yang dikali hasilnya min 21, perkalian hasilnya min 21 ada dua juga kemungkinannya. 1 kali 21 atau 3 kali 7, gitu kan. Tadi kan yang 15 kan ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi 1 dikali 15, atau bisa juga nanti yang 3 kali 5 kan tadi yang saya bilang ya, 3 kali 5. Tinggal tandanya kita pakai sesuaikan gitu kan, butuhnya kayak gimana. Yang 21 juga sama, 1 kali 21, atau bisa juga 21 kali 1 ya, atau bisa juga 3 kali 7. Nah, kebetulan yang harus ada yang dicoret nanti kan, maka pakai yang 3 sama 7 nih. Di sini juga hasilnya 4 kan. 7 dikurangi 4 kan hasilnya 3. Berarti sini positif 7, di sini kurang 3. Nah, ada yang bisa dicoret ya. Ini 3 coret sama kita. Nah, pas 5 sama 7. Ada jawabannya yang C. Bisa lah konsep pemfaktoran ini kalian pelajari lagi materi kelas 8. Kalau yang kelas 12 kemarin belajar limit, banyak pemfaktoran kan. Nah, itu gunakan pemfaktoran lagi. Atau waktu kelas 11 kalau nggak salah ya. Oke ya, ini bisa lah pemfaktoran. Oke, lanjut. Nomor 10. Titik 2,1 itu midpoint, titik tengah berarti ya. Titik tengah dari sebuah garis dengan titik akhirnya min 5,3 dan berarti kita cari ujungnya. Jadi gini, ada garis gitu kan ya. Garis, ada titik awal, katakanlah X1, Y1. Nah, gitu ya. Ada titik akhirnya, di sini X2, Y2. Nah, ada midpoint-nya. Midpoint itu titik tengah. Oke. Ada titik tengahnya. Nah, titik tengah di sini, ini midpoint ya, namanya midpoint. Nah, midpoint ini rumusnya gimana? Nah, midpoint itu bisa didapatkan dengan cara, nah, X1 kita tambah dengan X2, X1 tambah X2, dibagi 2, oke, koma, Y1 ditambah Y2, dibagi 2 juga sama, Y2 ya, dibagi 2. Nah, sekarang kita udah punya tahu nih midpoint-nya 2,1, di sininya 2, di sininya 1, gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu nih endpoint-nya berapa, gitu kan. Endpoint-nya udah ada min 5,3. Katakanlah endpoint di sini min 5,3. Terus saya ganti warna nih biar beda ya. Nah, ini min 5,3 angkanya nih. Min 2,1. Ini 2,1. Ini min 5,3. Nah, tapi ini belum ada nih X1 sama Y1-nya. Kita gunakan aja rumus ini berarti kan X1 tambah X2 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Nanti kita buat begini deh nih. Berarti 2 itu adalah X1, belum ada kan X1, ditambah dengan min 5, berarti X1 min 5, saya bagi dengan 2. 2-nya saya kali ke sini. Berarti 2 kali 2, 4 ya. 4. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Maka X1-nya ketemu. X1 sama dengan 4 tambah 5, 9. Oh, berarti X1-nya sama dengan 9. X1 9 ada jawabannya. Cuma yang D doang ya. Cuma yang D. Kita cek lagi yang Y-nya. Saya gini berarti 3. Kok 3? 1. 1 sama dengan
Y1 tambah Y2 kan, Y1 nya belum ada tuh, kita cari Y1 berarti Y1 ditambah 3 gitu kan, dibagi dengan 2, 2 nya saya kali ke sini gitu kan, jadi 2 sama dengan Y1 plus 3 nya, plus 3 nya pindah ruas gitu kan, jadi gini aja, berarti 1 min 3, sorry kan 2 kali 1 2 ya, jadi 2 sini sama dengan Y1, jadi min 1 kan, min 1 sama dengan Y1, bener ya, berarti 9, min 1, berarti 9, min 1. Oke, ketemu ya jawabannya, yang D berarti jawabannya. Nah, ingat-ingat titik tengah itu rumusnya begini, titik tengah biasanya dipakai juga kalau untuk menentukan, misalkan kalian punya soal tentang lingkaran, titik-titik ujung diameternya ada, maka koordinat titik jari-jarinya, atau nanti bisa menggunakan koordinat pusatnya nanti diketahui. Nanti untuk panjang jari-jarinya bisa nyari panjang dari sini ke sini bagi 2, atau bisa dari titik tengah ke titik salah satu ujungnya. Bisa ditentukan jari-jarinya. Gitu ya. Nah, ini dia 10 soal pertama. Nantikan part keduanya. Tetap standby di channel Guru MTK, jangan kemana-mana. Jika suka dengan video ini, silahkan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Guru MTK dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, dan like video ini jika kalian suka. Dan share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih yang sudah subscribe dan klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.